Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menayangkan hasil video presentasi kami dengan judul Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi. Saya Suprat Manjayadi. Saya Surya Tentang. Saya Siti Royani. Saya Sumiati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulastri. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan peran pendidikan. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari kebangkitan nasional tahun 1908, peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari kebangkitan tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dalam berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektualitas yang tinggi, jiwa muda yang bersemangat, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Dalam beberapa peristiwa besar perjalanan bangsa Indonesia telah terbukti bahwa mahasiswa berperan sangat penting sebagai agen perubahan atau agent of change. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu inteligensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang mereka miliki tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan atau agen of change kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan mampu menjadi watchdog atau lembaga negara dan penegak hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Surya Tentang. Di sini saya mendapatkan materi peran mahasiswa di lingkungan keluarga. Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya, apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayahnya atau keluarga yang lain, peraturan itu dapat dipatuhi. Misalnya, kita tidak berputar di tempat di mana kita dilarang untuk berbelok, dan di saat lampu merah kita tidak melanggar lalu lintas. Dan yang kedua, apakah kita berboncengan bersama kakak atau keluarga lainnya, tidak menjalankan motornya di atas pelestarian dan mengambil hak berjalan kaki. Yang ketiga, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tidak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya? Dan yang keempat, apakah di antara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk lainnya, misalkan lagu, film, tas, sepatu, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Surya Tentang. Di sini saya mendapatkan materi peran mahasiswa di lingkungan keluarga. Internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya, apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama ayahnya atau keluarga yang lain, peraturan itu dapat dipatuhi. Misalnya, kita tidak berputar di tempat di mana kita dilarang untuk berbelok, dan di saat lampu merah kita tidak melanggar lalu lintas. Dan yang kedua, apakah kita berboncengan bersama kakak atau keluarga lainnya, tidak menjalankan motornya di atas pelestarian dan mengambil hak berjalan kaki. Yang ketiga, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tidak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya? Dan yang keempat, apakah di antara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk lainnya, misalkan lagu, film, tas, sepatu, dan lain-lain. 2. Di lingkungan kampus.
Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua, yaitu individu mahasiswa sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya tidak berperilaku koruptif dan korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan korupsi. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi, maka pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian, mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Kedua, dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya arti korupsi di mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi keempat di masyarakat sekitar. Hal mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan sekitar masyarakat. Misalnya, apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya. Pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak, adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu? Dan yang kedua, apakah instruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai? Misalnya kondisi jalan, penerangan terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum, rambu-rambu penyeberangan jalan tersebut. Dan yang ketiga, apakah pelayanan politik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Misalnya pembagian kompor gas, bantuan langsung tunai tersebut. Dan yang keempat, apakah akses publik kepada berbagai informasi mudah didapatkan? Itu saja pemateri yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supratman Jayadi akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, yakni sekaligus materi terakhir tentang keterlibatan mahasiswa di tingkat lokal dan nasional. Jadi tujuan gerakan anti korupsi bagi mahasiswa itu agar dapat mencegah terjadinya pelaku koruptif dan tindak korupsi di masyarakat. Jadi bisa dikatakan dari mahasiswa lah atau dari pemuda lah awal dari perubahan tersebut. Mahasiswa bisa menjadi atau leader ataupun pemimpin dalam gerakan anti korupsi baik lokal maupun nasional.
bisa dimulai dari kegiatan-kegiatan kampus ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di sekolahan bagi siswa ataupun bagi mahasiswa di lingkungan kampus. Mahasiswa juga bisa menerapkannya di masyarakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Pendidikan anti korupsi ini bisa diajarkan atau bisa disosialisasikan kepada masyarakat, bisa lewat pengabdian masyarakat. Selanjutnya di sini kita ambil dari ujung Aceh sampai dengan Papua. Negara Indonesia ini diberikan berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu hampir tidak ada satu wilayah pun di Indonesia ini yang tidak subur atau tidak memiliki kekayaan alam. Nah, oleh sebab itu dengan adanya sumber daya alam yang melimpah, Indonesia ini diharapkan bisa menjadi berkurangnya lah tindak korupsi di masyarakat ataupun di instansi ataupun di pemerintahan. Nah, di sini dengan kekayaan yang melimpah ini, rakyat Indonesia seharusnya dapat hidup lebih baik, bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik gitu di seluruh dunia. Karena apa, di sini mulai dari Sabang sampai Merauke hampir tidak ada satupun yang tidak memiliki sumber daya alam. Misalkan kita ambil dari tanah Papua dan melimpahnya sumber daya alamnya di sana, dari ujung sana juga di Aceh dengan melimpahnya emas dan lain sebagainya di sana. Nah, di sini bukan sebuah kesengajaan bahwa di tengah kata Indonesia itu, misalkan kita perincikan ya, Indonesia gitu, ada kata wan di sana, Indowansia. Kalau di secara diejak lah di sana. Nah, di sini yang artinya wan itu yang berarti satu gitu. Tentunya di sini bisa kita jadikan sebagai acuan bahwa tidak mungkin dan pastilah Indonesia ini akan menjadi nomor satu di dunia gitu. Dengan acuan juga sebagai yang telah saya sebutkan tadi itu, dengan melimpahnya sumber kekayaan alam dan rempah-rempah maupun gemari polo jinawi, Indonesia sangat potensial untuk menjadi negara nomor satu di dunia. Tentunya dengan catatan tidak ada korupsi atau dalam pembahasan kita sekarang ini. Makanya kita sebagai mahasiswa bisa menjadi ibaratnya sebagai awal pergerakan menuju Indonesia yang tidak ada korupsi di dalamnya. Nah, sebab apabila masih ada Indonesia apabila masih ada yang korupsi atau mengambil hak-hak orang lain, itu negara Indonesia itu tidak lagi one, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Bahkan Indonesia ini bisa menjadi Indonesia, itu ada Indonesia itu atau kita katakan menjadi tamat gitu, sudah berakhir gitu, tidak ada Indonesia lagi. Nah, selanjutnya Indonesia sebagai negara yang tidak lagi eksis, kalau yang down tadi itu, kalau udah tamat itu tidak eksis lagi Indonesia. Kalau tidak eksis lagi, itu Indonesia hanya menjadi cerita masa lalu saja. Sama halnya seperti para cerita-cerita atau kisah-kisah dari perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia gitu. Itu hanya sebagai cerita saja. Nah, selanjutnya di sini oleh sebab itu, mari kita sebagai mahasiswa satukan langkah kita. Mari perangi korupsi dengan mengawali dari diri sendiri, dengan harapan besar bagi kejayaan negara ini dan tentunya untuk kesejahteraan bangsa ini. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Sesuatu yang besar itu selalu diawali dengan langkah kecil, yang tentunya langkah kecil itu pasti dan penuh dengan integritas. Saya di sini mengucapkan selamat datang generasi
anti korupsi. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.